Halo, aspek pertama dari serial visions yang dicetuskan oleh Gordon Cullen adalah focal point. Yang menjadi focal point pada gang perumahan ini adalah sebuah pos yang terletak di ujung gang yang seolah-olah dibingkai oleh rumah-rumah yang berbaris berjejer di sepanjang jalan atau yang biasa juga disebut dengan istilah vista. Aspek yang kedua adalah misteri. Pada tiap ujung jalan di kawasan perumahan ini, pengguna jalan biasanya akan langsung melihat dinding di hadapannya atau yang biasa juga disebut sebagai tanggul. Keberadaan dinding ini menciptakan kesan misteri karena pengguna jalan tidak mengetahui apa yang ada di baliknya ataupun apa yang akan mereka temui ketika sampai di ujung jalan itu. Untuk mengetahui ada apa di balik misteri tersebut, pengguna jalan perlu untuk berjalan menyusuri dinding itu sehingga menemukan jalan yang lebih terbuka. Atau, jika para pengguna jalan ingin tahu ada apa sih di balik dinding tersebut, maka pengguna jalan hanya perlu untuk melihat ke baliknya. Aspek selanjutnya adalah natural scape. Di kawasan perumahan ini terdapat cukup banyak pepohonan, baik di area tepi sungai ataupun di halaman rumah warga. Di tepi sungai atau yang merupakan area di balik tanggul, biasanya terdapat pohon-pohon seperti pohon pisang, pohon mangga, pohon nangka, atau pohon-pohon besar lainnya beserta rumput liar dan alang-alang. Sedangkan di halaman rumah warga, biasanya warga-warga menanami atau menghiasi rumah mereka dengan tanaman hias. Selanjutnya adalah here and there. Di sini ada area yang lebih terbuka, sedangkan di sana ada area permukiman. Aspek berikutnya adalah place by activities. Tempat ini merupakan pos dan warung sayur. Pos biasanya digunakan oleh warga untuk keperluan seperti rapat pengurus atau sebagai tempat beristirahat bagi pedagang keliling. Sedangkan warung sayur ini merupakan warung sayur terdekat di perumahan ini dan biasanya ramai oleh warga karena membeli sayuran di pagi hari. Berikutnya ada possession in movement. Ketika berjalan di jalanan ini, rasanya seolah-olah jalanan ini adalah milik sendiri. Bukan hanya karena sudah familiar dengan jalan ini, tapi karena pohon-pohon yang berdiri di tepian seolah-olah seperti sedang merangkul kita. Ketika video ini diambil, di lapangan dan jalanan ini sedang ada beberapa orang yang berkegiatan dan juga berlalu lalang, sehingga area ini dapat disebut sebagai occupied territory. Selanjutnya adalah contrast. Pada video ini dapat dilihat adanya perbedaan antara alam terbuka yang dipenuhi oleh pepohonan hijau dengan area yang lebih padat karena adanya perumahan warga. Kedua hal ini berdiri bersampingan sehingga dapat juga disebut sebagai contrast.
Aspek yang terakhir adalah place by occasion. Lapangan dan balai warga merupakan tempat yang biasanya digunakan oleh warga untuk event-event tertentu. Lapangan biasanya digunakan untuk kurban pada Hari Raya Idul Fitri ataupun bermain bola. Sedangkan balai warga biasanya digunakan untuk keperluan yang lebih formal seperti rapat pengurus RW, posyandu, atau tiap minggunya biasa digunakan oleh bapak-bapak untuk bermain pingpong.